Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Pagi ini sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah sehat, Bu Ustazah. Sudah kenyang. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anakku sekalian. Semoga pagi ini selain sehat, kita juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran PAI hari ini, anak ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari silakan dipimpin oleh Kak Dayu ya, sudah bisa memimpin doa bersama untuk pagi hari ini. Silakan Kak Dayu. Ya, Ustazah. Mari teman-teman kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran agar ilmu yang kita terima nanti bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Amin. Masa depan keluarga kita. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Dayu. Berikutnya, mari kita lakukan pembiasaan terlebih dahulu ya, Nak ya. Sebagaimana biasanya kita baca salah satu surat pendek saja. Kira-kira siapa ya yang berkenan memimpin untuk bisa membaca surat pendek hari ini? Kak Lili atau Kak Subhan ini yang bisa memimpin? Neng Lili, Ustazah. Oh ya, yuk Kak Lili. Baca surat pendek, Kak Lili yuk. Pak Ketua saja, saya halangan. Oh iya, kalau perempuan ada halangannya. Ya, siapa? Tadi Kak Dayu sudah memimpin. Mungkin Kak Subhan memimpin untuk membaca surat pendek. Nah, sibuk Kak Subhannya kayaknya ya. Nah, Kak Dayu lagi nih. Kak Dayu. Mari teman-teman kita baca surat Al-Ikhlas ya. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi terima kasih buat Kak Dayu ya. Semoga sedikit surat pendek yang kita baca ini nantinya bisa jadi simpanan pahala buat kita semua ya, Nak ya. Baik, mari kita langsung masuk saja ke pembelajaran PAI hari ini. Kebetulan hari ini kita sudah masuk di materi yang baru berkenaan dengan sejarah, yaitu di bab menjelang akhir sebelum bab paling akhir di kelas 7 ini. Kita siapkan buku paketnya ya, Nak ya. Masih ada ya buku paket. Oke, apa judulnya kira-kira? Oke, pandai Kak Dayu ya. Oke, buku yang lain mana nih? Oke, judul kali ini kita mengambil judul yaitu Sejarah Khulafaur Rasyidin. Sudah pernah tahu tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, Nak? Kalau sejarah belum, Ustazah, tapi kalau nama-namanya saja, Ustazah. Oh iya, kemarin bulan Waktu terawih kemarin. Waktu terawih kemarin. Ada. Pernah diceritakan orang tua, Bu. Oh iya. Pas Ramadan kemarin, tidak adakah yang nonton filmnya Umar bin Khattab? Tidak Belum, ada. Bu. Lalu malam Ustazah. Tidur, Bu. Saya filmnya pagi hari jam 5 subuh. Wah, ini bobot. Tidur, Bu, habis sholat subuh tidur lagi, Bu. Wah, ini sudah SMA. Saya olahraga, Bu, jalan-jalan santai. Wah. Sambil ngerjain teman-teman. Main petasan. Ih, ada yang bobok macam-macam ternyata ya. Oke, kita kenalan dulu kalau gitu. Ya. Mungkin dari kalian semua sudah pernah mendengar nama-nama dari Khulafaur Rasyidin. Namun ada beberapa dari teman kita yang kemungkinan belum tahu apa sih Khulafaur Rasyidin atau siapa sih mereka kan gitu. Itu ya sayang ya. Jadi di pertemuan pertama untuk bab ini kita hanya akan mengenal atau kenalan dengan siapa Khulafaur Rasyidin ini. Siapa nama-nama beliau-beliaunya. Gitu ya, Nak ya. Sebentar lagi Bu Nurul akan nge-share tentang video pembelajaran di mana di dalamnya Bu Nurul sudah mewakilkan untuk menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sana juga akan dijelaskan tentang apa itu sejarah Khulafaur Rasyidin dan sedikit tentang nama-nama atau
biografi beliau-beliaunya. Bu Nurul share dulu ya sayang ya. Namun sebelumnya mohon disiapkan ya nak ya alat tulis. Nanti siapa tahu kalian membutuhkan untuk mencatat sesuatu yang penting. Walaupun nantinya bisa jadi Bu Nur juga akan share tentang video ini supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Oke, sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal dunia Islam dilanjutkan kenal dengan julukan Khin adalah Allah Ta'ala. Mereka lah setelah Rasulullah wafat. Bahkan wafatnya berhasil memperluas menyelamatkan Islam terhadap umat. Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di pelajaran PAI kali ini. Sebelum hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tahu tentang Khulafaur Rasyidin? Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu khilafah atau khulafa, yang arti pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyidin yang artinya mendapat petunjuk. Jadi, secara singkatnya, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, jadi sejarah terbentuknya Khulafaur Rasyidin ini adalah beliau 4 orang pemimpin khalifah pertama dalam agama Islam yang meneruskan kepemimpinan selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nama-nama diantaranya itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lanjut, siapa saja sih tokoh Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Lanjut, yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau memimpin pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kemudian dilanjutkan khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau memimpin pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Kemudian dilanjutkan khalifah terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin pada tahun 655 sampai 660 Masehi. Oke, selanjutnya sejarahnya berawal dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menjadi penerus beliau, sehingga hal ini menyebabkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor melakukan rundingan untuk memilih kandidat siapa yang terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Kemudian sebelum terpilihnya Abu Bakar, sebelumnya itu terpilihlah dulu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setelah melewati musyawarah yang panjang, akhirnya Umar merasa bahwa yang cocok menjadi khalifah pertama yaitu Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Oke, selanjutnya masa Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sih perjuangannya? Kita mulai. Perjuangan Khulafaur Rasyidin berbagai tantangan yang dihadapi ketika masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib diantaranya. 1. Memerangi masifnya kemurtadan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian memerangi bibit-bibit nabi palsu, karena setelah Rasulullah wafat banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Kemudian yang ketiga, meluruskan hukum atas perkembangan masyarakat kala itu yang tidak ingin membayar pajak berupa zakat. Selanjutnya, perjuangan yang keempat itu merabaknya fitnah-fitnah keji yang mengancam integritas Islam kala itu. Kemudian yang kelima, berbagai ancaman mengancam nyawa para khalifah. Salah satu nyawa khalifah yang terenggut pada masa itu adalah Utsman bin Affan. Kemudian banyaknya berbagai pemberontakan yang terjadi. Kemudian terbentuklah golongan Syiah dan Khawarij yang semakin menguat ketika masa Ali bin Abi Thalib. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan di video pembelajaran yang lebih lengkap. Silahkan tonton link YouTube yang ada. Oke, barusan sudah terlihat atau tersampaikan apa itu sejarah Khulafaur Rasyidin, siapa nama-nama dari Khulafaur Rasyidin. Gitu ya sayang ya. Dari video pembelajaran dan keterangan yang berada di dalamnya, adakah yang ingin ditanyakan dari video tersebut? Halo?
Ataukah sudah sangat difahami semuanya? Halo, Kak Dayu mana? Kak Fuad mana suaranya? Itu di Madinah ya, memimpinnya para khulafaur rasyidin itu ya, Ustazah ya. Oke, kan mereka setelah hijrah dari Mekah, mereka berada di Madinah untuk kemudian setelah Rasulullah wafat, nah mereka melanjutkan kepemimpinan dari Rasulullah. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Nak? Insya Allah sudah jelas, nggih? Sampun, Bu. Jelas. Oke. Nanti jika kemungkinan terdapat beberapa pertanyaan setelah pembelajaran ini selesai, tadi Bu Nurul sudah mengirimkan di belakang dari video pembelajaran link-linknya untuk kalian bisa menonton dari versi-versi yang lain. Sekali lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, bahwa pertemuan kita pertama ini adalah hanya untuk mengenal apa itu sejarah Khulafaur Rasyidin dan siapa-siapa yang berperan di dalamnya. Jika kemudian kita hanya berpatokan pada video pembelajaran dari Ibu saja, tentunya ilmu-ilmu ini akan sedikit kita terima. Maka saran saya, silakan buka link-link yang lain, baik dari YouTube, atau kalian bisa membaca dari buku-buku sejarah yang lain berkenaan dengan Khulafaur Rasyidin. Gitu ya, sayang ya? Oke. Waktunya sudah hampir habis ya. Sebelum kita tutup, Bu Nurul boleh bertanya sesuatu nggak ya ini ya? Boleh ya, Nak ya? Boleh, Bu. Oke. Tadi disebutkan ada 4 pemimpin atau 4 khalifah setelah Rasulullah yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Siapakah nama-nama dari khalifah-khalifah tersebut yang siap angkat tangannya? Nanti dikasih poin sama Bu Nurul. Ya, siapa yang siap? Boleh, Kak Fuad, monggo silakan. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang terakhir sepertinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, bagaimana keadaannya? Apa benar begitu, Bu ya? Apakah benar jawaban dari Kak Fuad ini? Benar, Ustazah. Benar, Ustazah. Oke, berarti sudah bisa ditangkap ya, Nak ya? Oke, satu lagi pertanyaan dari Bu Nurul ini kira-kira. Ada yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin ini? Bu Nurul sudah berkali-kali menjelaskan tadi. Ya, silakan angkat tangannya ya. Oke, silakan Kak Subhan. Ya Ustazah, mohon maaf Ustazah. Ya, Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang pilihan yang sudah ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Ustazah. Oke. Untuk yang lain sepakat dengan jawaban Kak Subhan? Sepakat, Ustazah. Sepakat. Betul. Oke, berarti bisa disampaikan kalau 90% dari video pembelajaran tadi sudah bisa ditangkap ya, Nak ya. Maka dari itu biar Bu Nurul tidak banyak menjelaskan, sekali lagi saran saya banyak membaca. Sejarah ini tidak menarik jika hanya bu gurunya saja yang bercerita, tapi kalian harus aktif untuk membaca referensi lain atau menonton atau apalah yang sekiranya bisa menambah keilmuan dari pembelajaran ini. Gitu ya, Nak ya. Saya kira untuk pertemuan boleh, Bu. Bu Nurul cukupkan sekian. Untuk tugas nanti kita bisa nanti bisa Bu Nurul share di grup WA saja supaya kalian bisa mudah untuk mengerjakannya. Gitu ya, sayang ya. Oke, sebelum Bu Nurul tutup sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak? Saya, Bu. Oke. Monggo, Kak. Minta tolong dikirimi link-linknya yang tepat, Bu. Khawatirnya pas button tepat, akhirnya nanti nontonnya nggak pas sejarahnya, Bu. Oke, siap, Kak. Siap. Nanti setelah Zoom meeting ini selesai, Bu Nurul akan kirim share video pembelajaran yang tadi ditonton dan juga akan Bu Nurul share link-linknya ya, Nak ya, sehingga kalian bisa mengulang kembali untuk menonton demi memahami pembelajaran ini. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pertemuan hari ini sangat menyenangkan bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, ya kan? Kurang lebihnya Bu Nurul mohon maaf ya, Nak ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan,
Jangan lupa untuk selalu bahagia, kerjakan sholat 5 waktunya, salam sehat selalu. Bu Nurul akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.